Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Dinita Rizky dengan NIM 220108007 dari kelas Pendidikan Fisika 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang superkonduktivitas, yaitu fenomena tanpa hambatan di temperatur rendah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Modern dengan dosen pengampu Bapak Irwan MSI. Yang pertama, kita masuk ke pengertian sumber konduktivitas sendiri, di mana superkonduktivitas adalah fenomena fisika yang terjadi pada beberapa material tertentu ketika suhunya diturunkan hingga temperatur yang sangat rendah, biasanya di bawah titik didih nitrogen cair atau sama dengan 77 Kelvin. Pada kondisi ini, material tersebut kehilangan seluruh resistansinya terhadap aliran arus listrik, memungkinkan arus mengalir tanpa kehilangan energi. Fenomena ini memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi teknologi, termasuk pembuatan magnet yang sangat kuat, perangkat elektronik berkecepatan tinggi, dan sistem penyimpanan energi yang efisien. Selanjutnya kita masuk ke sejarah penemuan sumber konduktivitas, di mana superkonduktivitas ditemukan pertama kali pada tahun 1908 oleh Heike Kamerlingh Onnes. Dia adalah seorang fisikawan Belanda dan berhasil mencairkan helium, membuka jalan bagi penelitian material pada temperatur yang sangat rendah. Selanjutnya, superkonduktivitas ditemukan pada tahun 1911, di mana di sini Onnes mengamati bahwa resistansi merkuri menghilang sepenuhnya pada suhu 4,2 Kelvin. Ia menamai fenomena ini sebagai fenomena superkonduktivitas. Selanjutnya, superkonduktivitas ditemukan pada tahun 1933 oleh Walter Meissner dan Robert Ochsenfeld, di mana di sini mereka berdua menemukan bahwa superkonduktor menolak medan magnet yang dikenal sebagai efek Meissner. Dan superkonduktivitas ditemukan pada tahun 1957 oleh John Bahden, Leon Cooper, dan John Schrieffer, di mana di sini mereka bertiga mengajukan teori BCS yang menjelaskan bahwa superkonduktivitas dalam beberapa jenis material. Selanjutnya yakni mekanisme sumber konduktivitas. Di sini ada 3 mekanisme sumber konduktivitas. Yang pertama yaitu teori BCS, di mana teori BCS menjelaskan superkonduktivitas sebagai hasil dari interaksi antara elektron konduksi dan getaran kisi atau foton dalam material. Interaksi ini menyebabkan pembentukan pasangan elektron yang terikat secara longgar yang disebut dengan pasangan Cooper. Yang kedua yakni pasangan Cooper, di mana pasangan Cooper dapat bergerak bebas melalui material tanpa hambatan karena interaksi dengan kisi tidak lagi menyebabkan hambatan. Dan yang terakhir yaitu kondensat Bose-Einstein, di mana pada suhu rendah pasangan Cooper membentuk suatu keadaan koheren yang dikenal sebagai kondensat Bose-Einstein. Dalam keadaan ini, semua pasangan Cooper bergerak secara kolektif tanpa hambatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis superkonduktor. Di sini ada 4 jenis superkonduktor. Yang pertama yaitu superkonduktor tipe 1, di mana superkonduktor tipe 1 ini memiliki transisi superkonduktif yang tajam dan lengkap. Mereka biasanya menunjukkan efek Meissner yang sempurna. Jenis superkonduktor yang kedua yaitu superkonduktor tipe 2, di mana superkonduktor tipe 2 memiliki transisi superkonduktif yang lebih bertahap dan dapat menunjukkan efek Meissner parsial. Mereka dapat menahan medan magnet yang lebih kuat daripada superkonduktor tipe 1. Jenis superkonduktor yang ketiga yaitu superkonduktor suhu tinggi, di mana superkonduktor suhu tinggi adalah kelas superkonduktor yang menunjukkan superkonduktivitas pada temperatur yang relatif lebih tinggi, biasanya di atas temperatur nitrogen cair.
Yang keempat yaitu superkonduktor organik, di mana superkonduktor organik adalah material organik yang menunjukkan superkonduktivitas pada temperatur rendah. Mereka memiliki struktur kimia yang kompleks dan seringkali menampilkan sifat superkonduktif yang unik. Selanjutnya yaitu aplikasi dari sumber konduktivitas. Di sini ada 4 pengaplikasian dari superkonduktivitas. Yang pertama yaitu magnet sumber konduktivis. Sumber konduktor digunakan untuk membuat magnet yang sangat kuat, yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti MRL, pemindai NMR, dan akselerator partikel. Yang kedua yaitu aplikasi dalam perangkat elektronik, di mana di sini superkonduktor memungkinkan pengembangan perangkat elektronik berkecepatan tinggi dan berdaya rendah, seperti komputer kuantum dan sensor yang sangat sensitif. Yang ketiga yaitu aplikasi dalam sistem penyimpanan energi, di mana di sini superkonduktor dapat digunakan dalam membangun sistem penyimpanan energi yang efisien, seperti jaringan listrik pintar dan baterai berkapasitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi superkonduktivitas dalam transportasi, di mana superkonduktor dapat digunakan untuk membangun kereta api levitasi magnetik atau maglev yang cepat dan efisien, serta sistem transportasi lainnya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan superkonduktivitas, di mana di sini tantangan dalam pengembangan sumber konduktivitas ada 3. Yang pertama yaitu pada temperatur rendah, di mana di sini superkonduktivitas membutuhkan temperatur yang sangat rendah, yang membutuhkan sistem pendingin khusus dan mahal. Yang kedua yaitu material superkonduktif, di mana di sini dalam membuat material superkonduktif yang tahan lama, stabil dan mudah diproduksi masih menjadi tantangan. Yang ketiga yaitu aplikasi praktis, di mana di sini superkonduktivitas menerapkan superkonduktivitas dalam teknologi yang nyata, membutuhkan banyak penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan sumber konduktivitas. Yang pertama yaitu pencarian material baru, di mana di sini para peneliti terus berupaya menemukan material superkonduktif baru yang menunjukkan superkonduktivitas pada temperatur yang lebih tinggi dan lebih mudah diproduksi. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi, di mana di sini penelitian fokus pada pengembangan aplikasi superkonduktivitas yang praktis seperti perangkat elektronik, sistem energi, dan transportasi. Dan yang terakhir yaitu mempelajari sifat superkonduktivitas, di mana di sini penelitian mendalam tentang sifat superkonduktivitas bertujuan untuk memahami mekanisme dan meningkatkan kemampuan material superkonduktif. Selanjutnya yaitu potensi superkonduktivitas di masa depan. Yang pertama yaitu komputer kuantum. Di sini superkonduktor dapat memungkinkan pengembangan komputer kuantum yang jauh lebih cepat dan berdaya tinggi daripada komputer konvensional. Yang kedua yaitu teknologi energi, di mana superkonduktor dapat meningkatkan efisiensi jaringan listrik dan memungkinkan penyimpanan energi yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu transportasi masa depan, di mana superkonduktor dapat mendorong pengembangan transportasi yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perawatan kesehatan, di mana superkonduktor dapat meningkatkan kemampuan peralatan medis seperti MRL dan sensor medis untuk diagnosis yang lebih akurat. Kesimpulan dari materi superkonduktivitas ini adalah superkonduktivitas adalah fenomena menakjubkan yang menawarkan potensi besar untuk mengubah teknologi masa depan. Meskipun masih menghadapi tantangan, penelitian dan pengembangan yang terus-menerus menunjukkan bahwa superkonduktivitas memiliki peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih maju dan berkelanjutan.